Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nancy Agustia. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman waktu saya melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau yang disingkat dengan SPOG yang ada di daerah saya. Saya nikah itu di bulan Maret pertengahannya, dan itu udah melewati masa subur saya. Kalau yang udah ngeliat video saya sebelumnya tentang waktu yang tepat agar bisa hamil atau menunda kehamilan, saya ngejelasin tentang hari menentukan masa subur atau hari subur, dimana ovum hanya bisa dibuahi selama 24 jam. Kalau nggak dibuahi, nggak berhasil. Di bulan April, karena 2 minggu sebelum halangan atau udah ngelewatin masa subur, hari subur, jadi payudara saya tuh terasa kencang. Habis itu bagian bawah itu kayak ada yang kayak nusuk sakit, kayak mau menstruasi, mau keluar. Jadi pas 3 hari sebelum jadwal saya menstruasi, halangan saya kan nggak teratur, jadi saya kira-kirain aja jadwalnya itu mendekati 3 hari menurut jadwal yang ada di aplikasi ya. Saya ngikutin aplikasi kalenderku. Itu aplikasinya tuh bagus banget itu. Jadi kita bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk berhubungan, karena di sana peluangnya itu dia masih tahu peluang rendah, peluang tinggi, walaupun yang nggak teratur juga bisa walaupun kalau yang nggak teratur itu agak sedikit melenceng kadang. Jadi di sana 3 hari itu saya ngelakuin tespek dan hasilnya negatif. Kemudian karena udah katanya kemudian seminggu kemudian sudah saya tespek dan hasilnya negatif, saya ngelakuin tespek berikutnya lagi karena rasa sakitnya itu semakin menjadi-jadi, terus payudara juga semakin kencang. Jadi saya ngelakuin tespek pagi-pagi dan tara langsung suami beli 4 tespek dan hasilnya saya nggak langsung ke dokter SPOG. Saya cuma minum obat penambah darah. Ini biasanya ada di puskesmas ya, tablet tambah darah. Kemudian saya minum juga kalsium 95, kebetulan lagi habis kalsium 95 itu, soalnya kalau melakukan pemeriksaan ke SPOG paling nanti disuruhnya balik lagi 2 minggu kemudian, atau karena kantungnya itu belum kelihatan, janinnya itu belum kelihatan. Ya udah, akhirnya saya putusin buat datang ke dokter spesialis itu nanti kalau udah usia kandungannya sekitar 8 minggu ke atas, karena 8 minggu ke atas itu jantungnya udah ada, jantung janinnya udah kebentuk embrio. Terus karena saya masih khawatir nanti disuruh balik lagi, jadi saya melakukan pemeriksaan itu di usia kehamilan 10 minggu. Saya hitungnya itu dari masa subur saya, dari hari subur saya.
Itu saya hitung hari pertama itu sebagai hari pertama usia kehamilan saya. Saya melakukan pemeriksaannya itu di bulan Juni. Di bulan Juni tanggal 13 Juni saya ngelakuin pemeriksaan. Kebetulan yang saya tahu di daerah saya yang paling jelas itu kalau ngelakuin USG itu di salah satu di dokter itu ya, karena dia udah sampai ke HD. Saya udah ngedaftar di hari Selasa. Udah daftar di hari Selasa lewat via WA. Kemudian jam 4:30 hari Sabtunya saya udah datang. Di hari Sabtu saya datang sama suami itu jam 4:30. Datang, dokternya belum ada. Pasiennya udah lumayan rame karena masih wabah covid, jadi duduknya itu pisah-pisah, kelang satu baru boleh duduk. Dan pas dateng saya ngelapor sama bagian pendaftarannya bahwa saya yang daftar via WA nomor antrian keempat. Kemudian saya kasih surat-suratnya, surat asuransi, KTP, disuruhnya untuk tinggal, nanti dipanggil lagi. Selang 10 menitan saya dipanggil, kemudian disuruh ditanya-tanya nama, alamat, kemudian HPHT, kemudian dilakukan pemeriksaan, yaitu diukur tensinya, kemudian berat badan, tinggi badan, udah. Kemudian disuruh duduk lagi. Ternyata nomor antriannya itu nggak kepake. Dia menyesuaikan dengan siapa yang duluan datang. Jadi ada yang nomor 6 datang, dia duluan yang masuk. Jadi dokternya itu masuk jam 5 lewat, sekitar jam 5:30 lah ya, dan nyampe di dalam itu, masuknya sampai di dalam cuma 5 menit, nggak nyampe 2 menit ya, kurang lebih 2 menit. Tapi halangannya nggak terlalu. Ini kalau ukurannya sekitar 10 minggu 2 hari, vaksinannya 7 Januari. Oke, ya alhamdulillah ada positif, tidak jantinya positif, posisinya di dalam rahimnya. Tapi rahimnya nggak apa-apa ya? Apanya yang janinnya letaknya udah bagus katanya. Kemudian usia kehamilannya katanya di 10 minggu 2 hari. Terus dia tanya, ada keluhan apa? Pusing dok. Mungkin karena anemia kali ya dok. Saya sebelum nikah saya ngelakuin pemeriksaan gitu kan. Ternyata HB saya kalau nggak salah waktu itu 10, berapa gitu. Oh ya udah, kata dokternya, kita ngelakuin pemeriksaan darah ya katanya. Kita ngelakuin pemeriksaan darah paling nggak sampai 15 sampai 20 menit udah keluar hasilnya. Kemudian saya keluar, udah selesai. Buku saya nggak dikasih ya, kayak nggak dikasih buku. Si mbak-mbaknya yang di dalam tadi ngasih ke yang di pendaftaran tadi. Kemudian saya disuruh duduk di ruang tunggu. Nanti ada yang datang untuk ngambil darahnya. Datang ya. Ternyata teman saya sendiri yang ngambil darahnya.
Kemudian saya diambil darah 3 cc, 3 cc. Habis itu dilakukan, kemudian nunggu sekitar 20 menitan, jam 6:20 gitu ya. Soalnya saya masuk itu jam 6 kurang masuk. Kemudian jam 6:20 saya tanya sama mbak pendaftarannya, "Mbak, udah keluar belum yang namanya Nancy Agustia?" "Oh udah mbak, nanti dokter yang bacain," katanya. Mbak di pendaftarannya itu kalau nggak ditanya lama, karena di sana pasiennya udah banyak, bener banyak, sekitar 17-an kalau nggak salah kemarin itu ya. Mungkin nambah lagi itu pas saya datang, saya ngelihat di bukunya ada 17-an. Habis itu saya nunggu dokter manggil, kemudian kayak selang satu sudah orang yang masuk, kemudian saya dipanggil, dokternya suruh masuk, kemudian dia membacain hasil pemeriksaan saya. HB-nya bagus, nggak anemia, kemudian trombositnya juga bagus, leukositnya juga bagus yang dia bacain ya. Oh dia bilang ini, gula darahnya yang rendah, lapar ya katanya. "Ya dok," kata saya. "Kapan terakhir makan?" "Jam 3 tadi dok." "Oh iya, kok lapar dok, nungguin dokter." Ya udah selesai. Abis itu udah dibacain, kemudian diserahin suratnya kan. Kemudian kami ke apotik untuk nebus obat. Karena saya pakai asuransi, jadi semuanya itu gratis. Dan kalau mau tahu harganya berapa, nanti saya kasih harga. Demikianlah pengalaman saya pada saat melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis kandungan yang ada di daerah saya. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan lagi di tempat lain yang katanya dokternya itu enak banget kalau ditanya-tanya. Beda sama yang di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.